3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Cahaya Kurani. Saya Dian dari Fiamida. Saya Presyung Rabania Susanto. Saya Aldi Mustarohman. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan salah satu alat dari materi alat industri kimia, yaitu continuous flow elevator. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Cahaya Kurani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang continuous flow elevator. Dalam industri modern, kebutuhan memindahkan material secara cepat dan berkelanjutan sangat penting. Continuous flow elevator hadir sebagai alat untuk solusi, memindahkan material dari satu titik ke titik lain terutama pada arah vertikal. Tidak seperti sistem konvensional yang bekerja secara siklik. Alat ini memungkinkan proses pengangkutan berjalan terus-menerus, sehingga produksi menjadi lebih efisien. Sistem ini banyak digunakan di industri logistik, makanan minuman, kimia, hingga manufaktur, karena mampu menghemat ruang dan mendukung kapasitas produksi yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip kerja dari alat continuous flow elevator. Ini dimulai ketika produk masuk melalui in-feed conveyor, lalu dibawa oleh carrier yang bergerak mengikuti lintasan rantai atau sabuk. Produk kemudian diangkat secara vertikal menuju level yang diinginkan. Setelah itu, produk dipindahkan ke outfeed conveyor untuk melanjutkan proses berikutnya. Carrier yang sudah kosong akan kembali ke bawah dan mengulangi siklus secara terus-menerus. Sistem ini bekerja stabil, hemat ruang, dan menjaga produk tetap aman selama proses. Dengan prinsip kerja yang sederhana namun efisien, continuous flow elevator menjadi komponen penting untuk menjaga kelancaran proses produk. Baiklah, selanjutnya saya Aldi Mustarohman akan menjelaskan mengenai klasifikasi continuous flow elevator pada bagian yang bucket. Yang pertama, klasifikasi continuous flow elevator pada bagian yang bucket itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan unsur penggerak, berdasarkan prinsip pemuntahan, serta berdasarkan bentuk atau aplikasi khususnya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan unsur penggerak, belt driven continuous bucket elevator, di mana belt digabungkan dengan bucket ataupun cup. Yang kedua ada chain driven continuous bucket elevator, yaitu ada rantai yang dilarikan dengan bucket. Selanjutnya adalah berdasarkan prinsip pemuntahannya, continuous atau gravity continuous discharge. Bucket saling berdekatan, di mana materialnya itu mengalir terus sampai ke outlet, yang dimana ini cocok untuk bahan rapuh maupun abrasif. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk atau aplikasi khususnya, continuous case elevator atau lowerator untuk kotak atau bag atau kemasan yang biasa dipakai untuk industri logistik, food, dan beverage. Selanjutnya ada pendulum cup continuous conveyors, yang dimana ini desain yang berbeda, namun desainnya ini dengan lebih higienis. Oke, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi continuous flow elevator pada bagian yang non-bucket. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konfigurasi aliran. Ini dibagi lagi menjadi aliran C-flow, Z-flow, serta E-flow. C-flow, aliran masuk dan keluar berada di sisi berlawanan, cocok untuk layout yang linear. Z-flow, aliran masuk dan keluar di sisi yang sama, cocok untuk integrasi yang cepat dan juga jalur horizontal. E-flow, desainnya lebih kompleks, digunakan dalam sistem intralogistik dan juga modular. Selanjutnya yaitu continuous flow case elevator atau lowerator. Dirancang untuk menaikkan, menurunkan unit load, case, totes, batch product antara konveyor pada elevasi yang berbeda, memanfaatkan sistem continuous flow sehingga produk yang dipindahkan tanpa jeda ideal saat ruang lantai yang terbatas. Ini biasa dipakai pada industri, logistik, dan juga pergudangan. Selanjutnya adalah continuous vertical lift. Contohnya itu Diamond VEV, elevator yang mengalir terus-menerus dengan platform atau baling blades yang bergerak. Kapasitasnya hingga sampai 100 kg per unit, throughput hingga 1.800 item per jam, dan juga lebih hemat ruang. Ini adalah contoh konfigurasi aliran C-flow, Z-flow, dan E-flow. Dapat dilihat pada aliran C-type itu aliran masuknya saling berlawanan. Pada Z-type itu aliran masuknya lebih kompleks. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun karakteristik dari continuous flow elevator ini sendiri ialah yang pertama gerakannya continue, di mana material akan mengalir secara stabil. Yang kedua, kecepatan lebih rendah dibandingkan tipe sentrifugal yang pada umumnya bergerak 1-2 meter per second. Yang ketiga, minim kerusakan material karena dicat lebih halus. Yang keempat, cocok untuk material fragile atau abrasif yang perlu penanganan lembut. Yang kelima, kapasitas dapat bervariasi, mulai dari beberapa ton per jam sampai dengan lebih dari 1000 ton per jam, di mana tergantung ukuran bucket, pitch, dan kecepatan. Dan yang terakhir, komponen utama dari continuous flow elevator ini sendiri ialah head section, bolt section, belt atau chains, bucket, drive unit, dan tensioning system. Nah, selanjutnya aplikasi penggunaan continuous flow elevator. Yang pertama, mengangkat atau menurunkan material. Yang kedua, digunakan untuk membawa material. Yang ketiga, mengirimkan produk ke unit conveyor overhead, di mana continuous flow elevator ini digunakan di berbagai industri, mulai dari pertanian, pengolahan makanan, industri manufaktur, industri tambang, pengolahan limbah, sistem pergudangan, serta logistik. Dalam faktor pemilihan continuous flow elevator, ada 4 faktor utama yang perlu diperhatikan. Pertama, karakteristik material. Jenis material sangat menentukan desain elevator. Misalnya, tepung basah butuh pelapis anti lengket, sedangkan biji mineral kasar butuh serbuk atau rantai yang tahan aus. Kedua, kapasitas pengangkutan. Kapasitas dihitung per jam dan menentukan ukuran sabuk, motor, dan feeder. Contoh, produksi semen 50 ton per hari, berarti elevator harus mampu mengangkut sekitar 2-3 ton per jam. Ketiga, ketinggian pengangkutan. Semakin tinggi material yang diangkat, maka semakin besar daya motor yang dibutuhkan. 4. Efisiensi energi dan keandalan. Elevator harus hemat energi dan bekerja stabil agar produksi tidak terganggu. Contohnya, kapasitas 10 ton per jam sebaiknya menggunakan motor efisiensi yang sangat tinggi. Di pabrik pupuk, alat ini dipasang setelah unit granulasi untuk mengangkat granul urea ke silo penyimpanan dan biasanya bekerja 24 jam non-stop. Di industri farmasi, alat ini dipakai untuk mengangkat granul obat ke unit pengering atau ke pengemasan. Keuntungannya, risiko kontaminasi berkurang dan tetap sesuai standar kebersihan GMP. Sedangkan di gudang penyimpanan bubuk, elevator memudahkan pengangkutan gula, susu bubuk, atau tepung ke tangki tinggi tanpa perlu diangkat manual. Selanjutnya adalah rules of thumbs yang membahas mengenai aturan praktis atau kelebihan dalam penggunaan elevator itu sendiri. Yang pertama ada proses berlangsung secara kontinu. Jadi material ini dipindahkan secara terus-menerus tanpa harus berhenti, sehingga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Lalu yang kedua itu ada kecepatan relatif tinggi, jadi elevator jenis ini mampu beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi dibanding sistem pemindahan manual atau konvensional. Lalu yang ketiga itu adalah kapasitas muatan besar. Jadi elevator ini didesain untuk membawa beban dalam jumlah banyak sekaligus, sehingga cocok untuk industri dengan volume material besar. Selanjutnya adalah hemat tempat, jadi struktur elevator vertikal membuatnya tidak membutuhkan ruang horizontal. Selanjutnya, elevator ini bekerja dengan satu arah. Jadi, material dipindahkan hanya dalam satu arah sehingga alur distribusi lebih teratur dan minim resiko kesalahan aliran. Conveyor output dan input sesuai kebutuhan. Jadi, pada sistem ini fleksibel karena dapat dikombinasikan dengan conveyor yang lain, baik itu untuk input, masukan material, maupun output, keluaran material sesuai dengan kebutuhan produksi. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Tentukan kapasitas dari elevator aliran kontinu yang beroperasi pada kecepatan 900 feet per menit dengan massa jenis material sebesar 468,938 pound per feet pangkat 3. Jadi diketahui kecepatan dari elevatornya adalah 900 feet per menit. Lalu untuk massa jenis material atau rho yaitu 468,038 pound per feet pangkat 3. Lalu konstantanya adalah 0,0021. Ditanya adalah kapasitas dari elevator tersebut, yaitu disimbolkan dengan Q. Pada contoh perhitungan ini, kita menggunakan rumus Q sama dengan rho dikali V dikali konstanta tersebut, yaitu 0,0021. Langsung kita substitusikan yang diketahui ini ke dalam rumus tersebut. Lalu dikali, sehingga hasilnya adalah 884,59 pound per feet maka 3 menit. Terima kasih.